Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Berjumpa kembali di ibadah awal bulan Juni ini. Ya, mari kita persiapkan hati kita semuanya. Terlebih hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan duduk semeja Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat kita. Karena itu mari persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus untuk kita boleh mengadakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Untuk sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Saya cukup kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kalau kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari lepas hari yang boleh kami lalui, kami percaya dan yakin Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mempersiapkan hati kami lebih lagi untuk kami boleh duduk semeja dengan Engkau ya Bapa dalam perjamuan kudus nanti Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, curahkanlah roh puji-pujian di tempat di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, di saat kami sepakat di dalam nama Yesus memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami dan ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan yang siap bersama dengan saya memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita tahu penebus kita hidup. Amin. Mari kita memuji dan memuji bersama-sama. Haleluya. Ku yakin
penebus kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mari tenangkan rohmu, tenangkan jiwamu. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan, kami menyadari Bapa, hidup kami yang penuh dosa itu yang sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Tetapi oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Kau layakkan kami dan kami terbebas dari hukuman maut ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena itu kami mau memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami.
Sambil berdoa. Amin. Persilakan Bapak Gembala untuk ngajak kita bersama-sama di dalam suatu perjamuan kudus. Persilakan. Shalom saudara-saudari, sangat gembira pada pagi hari ini kita dapat jumpa kembali di dalam ibadah online. Khusus pada hari ini sebelum menyampaikan firman Tuhan, kita akan mulai satu perjamuan khusus yang dilakukan bulan sekali. Bagi saudara-saudari yang berada di rumah yang mengikuti acara ibadah ini, yang mungkin saudara mana kami ikuti acara perjamuan kudus ini, bagi saudara-saudari yang tidak memiliki roti dan anggur perjamuan kudus, ya, sebagai mana biasanya saudara-saudari terima di acara gereja, saudara-saudara dapat menggantikan roti perjamuan kudus ini dengan roti biasa atau biskuit, dan menggantikan anggur perjamuan kudus ini dengan teh atau lemon. Saya percaya bahwa penggantian ini tidak mengurangi makna perjamuan kudus ini. Yang penting kita percaya bahwa roti yang kita makan ini adalah melambangkan tubuh Kristus, dan anggur yang kita minum ini melambangkan darah Kristus. Untuk ini mari kita sebelum kita mulai acara perjamuan kudus, maka kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada waktu yang datang ke dunia ini dalam berupa Allah yang kau tidak anggap kesetaraan sebagai suatu hal yang harus dipertahankan, tapi kau mengosongkan diri menjadi manusia dan mengambil sebagai seorang hamba. Ini kau lakukan adalah berdasarkan rencana Bapa, dan benar rencana Bapa yang kau rela dan dihina oleh sisa, dan rencananya kau rela mati di kayu salib untuk menggantikan dan menebus dosa kami. Makasih Bapak, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami tidak sekedar hanya formalitas, tapi melalui perjamuan kami sungguh-sungguh ya Tuhan memerlukan penderitaan pengorbanan 2000 yang dalam. Terima kasih Bapak. Juga firman kamu mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kami dengan cara yang tidak benar makan roti dan kami berdosa terhadap ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, kami mengaku dosa kami dari Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Firman juga mengingatkan kami, Tuhan, kami tidak menghargai dan tidak menghormati dan tidak mengaku bahwa roti yang kami makan melambangkan tubuh dan anggur yang kami minum melambangkan darah-Mu, kami akan mendapat hukuman. Oleh karena itu ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang rendah hati, dengan hormat dan dengan iman percaya bahwa roti yang kami makan melambangkan tubuh dan anggur yang kami minum melambangkan darah. Terima kasih Bapak yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, kita mulai acara perjamuan kudus ini. Mari kita pegang roti. Firman mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam yang diserahkan, yang mengambil roti dan ucap syukur serta mengucapkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dan percaya bahwa roti yang pegang melambangkan tubuhmu. Mari kita makan sambil merenungkan penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus.
boleh kita cawan ataupun sebagai pengganti cawan ini. Demikian juga yang mengenai cawan yang sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali dan menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa cawan berisi yang ini melambangkan darah Yesus. Mari kita minum sambil menunggu kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, juga kami syukur ya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan dari kayu salib, Engkau tidak saja membebaskan kami dari kutuk dan belenggu dosa, tapi juga dari kematian kekal. Biarlah melalui perjamuan kursi kami dinyatakan kasih kami yang Tuhan, menarik kami sungguh-sungguh ya Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Kau rapi hamba-Mu dan juga mendengarkan. Biarlah firman disampaikan yang menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu firman Tuhan dengan tema Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan. Kita baca yang kita ambil dari kitab Mazmur, yaitu pasal 121 ayat 1 sampai 8. Yang bunyinya sebagai berikut. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan biarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang hari, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selamanya. Amin. Ya, jadi firman ini ya mengajarkan bagaimana pertolongan itu dari Tuhan. Ya, dari ayat pertama nyatakan bahwa melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku yang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, pada satu hari ada satu keluarga yang hendak keluar kota. Dalam perjalanannya menuju keluar kota, di tengah jalan perjalanan mereka terhenti oleh karena ada sebuah batu besar yang terletak di tengah jalan, sehingga ini menghalangi perjalanan mereka. Melihat ayah dari keluarga ini, kemudian itu keluar yang diikuti oleh anaknya yang masih remaja. Kemudian si anak dari yang masih remaja ini mengatakan kepada ayahnya, ayah, bolehkah saya yang mengangkat dan menggeser batu ini? Karena kalau batu ini terletak di tengah jalan saja, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita, bahkan nanti bisa mengganggu orang selain selanjutnya yang akan melanjutkan perjalanan ini melewati jalan ini. Lalu kata si ayah, berbuatlah ya, jika ini yang kau lakukan menurutmu yang terbaik. Lalu si anak ini mulai ya, mencoba mengangkat dan menggeser batu tadi. Tapi ternyata batu itu cukup berat sehingga si anak tadi tidak bisa menggeser batu tadi. Lagi kemudian anak si ini berusaha lagi ya, sekali lagi itu mencoba untuk mengangkat dan menggeser tadi. Ternyata juga batu tadi tidak tergeser dan tidak terangkat. Lalu kemudian si anak ini mulai berkata, Bapak, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi saya gagal untuk mengangkat batu ini. Tapi si bapak tadi berkata kepada si anak tadi, engkau tidak gagal. Nah, karena engkau belum melakukan yang terbaik. Ya, karena apa? Mengapa si anak tadi mendengar perkataan ayah tadi,
Lalu ia bertanya kepada bapaknya, "Mengapa yang katakan saya belum melakukan yang terbaik? Padahal saya sudah melakukan dengan sebuah usaha saya untuk mengangkat batu ini." Memang benar, ya. Apakah kamu tidak melihat ayahmu sejak tadi berdiri di sini? Kamu bisa melakukan yang terbaik jika kamu minta tolong kepada ayahmu. Selama kamu belum meminta pertolongan kepada ayahmu, maka kamu belum melakukan yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering juga kita itu mengalami masalah-masalah seperti anak kecil. Tidak bicara mungkin ada batu-batu penghalang kita. Dan tidak jarang kita di dalam menghadapi batu ini kita berusaha yang menggunakan kekuatan tenaga kita sendiri. Sering kali yang kita lakukan apa? Kita sering gagal, seperti anak tadi. Kita lupa bahwa Allah kita itu berdiri samping kita, siap memberi pertolongan. Tapi seringkali seperti saya katakan lagi, dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri kita berusaha menggeser batu, dan kita sering mengatakan aku telah melakukan yang terbaik. Tapi batu itu tetap ada. Oleh karena apa? Oleh karena kita merasa bahwa kita itu mampu, padahal kita belum melakukan terbaik, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, melakukan dengan kemampuannya sendiri. Mana firman ini menyatakan bahwa Tuhan ingin kita di dalam segala sesuatu kita hendaknya menyertai Dia. Tapi sering itulah yang terjadi, kita memang tidak selalu ingin menggunakan kemampuannya sendiri. Adapun mungkin kita mengandalkan kemampuan tapi kita tidak bersabar, tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita mencari itu cara-cara dunia untuk melepaskan masalah kita tadi. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengharap pertolongan Tuhan? Itu ada dua cara. Pertama apa? Yakinlah bahwa Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 3:4 nyatakan, Ia tidak akan membuat kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap nanti tidur penjaga Israel. Saudara-saudari yang mungkin pernah mendengar cerita tradisi di suku Indian, di mana seorang itu anak setelah remaja yang masih masa dewasa, tapi pada masa ini tidak begitu saja orang tuanya menganggap bahwa anaknya dewasa, di mana itu harus diuji dulu kedewasannya. Bagaimana cara mereka menguji kedewasaan anak tadi? Itu dengan cara melepaskan anak tadi di hutan seorang diri pada malam hari. Memang pada malam sebelumnya memang anaknya sudah dibekali dengan kemampuan tertentu. Jika anak tadi bisa di seorang diri bisa mampu, tidak takut, bisa mampu mengatasinya, maka anak tadi bisa baru dikatakan sudah dewasa. Dan keberadaan sendiri itu pasti anak tadi mengalami, pasti dia mengalami ketakutan, mungkin yang mendengar suara-suara, suara-suara burung hantu, suara-suara dari langkah binatang buas yang berjalan di sekeliling dia, dan mungkin juga sering melihat bayangan-bayangan hitam yang berjalan di antara pohon-pohon. Mungkin anak itu untuk mengurangi ketakutan dia itu berusaha menenangkan diri. Tapi seringkali bayangan-bayangan hitam itu tetap selalu ada di sekitar pohon itu. Anak itu yang menyadari bahwa sebenarnya siapakah bayang-bayang hitam itu? Bayang-bayang itu ternyata adalah orang yang dekat dengan anak itu. Yaitu siapa? Itu ayahnya sendiri, bapaknya sendiri. Di mana bapaknya dia tidak mau membiarkan anaknya dalam ada masalah. Dia tidak mau anak ini mengalami bencana. Oleh karena itu si ayah tadi
secara diam-diam, secara tidak langsung ya, ikut serta ya, masuk ke dalam hutan ya, mengawasi gerak-gerik si ayah ya. Jadi dengan adanya si ayah tadi, maka si anak itu pasti tidak bisa mengalami masalah. Demikian juga dalam kehidupan kita ya. Kita sering ya, tidak menyadari bahwa dalam kehidupan ayah Allah itu sering berada di kita. Seperti anak tadi yang tidak membiarkan anaknya ya, dalam masalah, bagi masalah bencana. Demikian juga Allah ya, tidak ingin kita di dalam perjalanan hidup ini suatu ada masalah yang besar yang bisa membuat kita jadi mengalami suatu petaka dalam kehidupan kita. Berapa besar masalah, Tuhan itu pasti akan tetap ya dalam kesetiaannya menyertai kita. Seringkali tapi kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Allah ya, dan merasa kadang bahwa kita tidak dijawab ya. Padahal firman Tuhan menyatakan apa? Aku tidak membiarkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Tetapi itulah yang terjadi ya, sering kita merasa bahwa itu Allah meninggalkan kita ya. Padahal kita berjanji bahwa di dalam penyertaannya bahwa dia selalu akan berada bersama kita ya. Jadi jangan kita oleh karena perasaan kita yang sering kita membuat kita selalu Allah itu meninggalkan kita dan merasa bahwa Allah itu perasaan kita itu membuat bahwa kita tidak terasa dijawab. Jadi jangan kita mengandalkan perasaan kita sebagai standar ya, tapi gunakanlah iman kita ya. Seperti kita tahu iman itu apa ya? Iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang kita ya. Jadi kita dengan iman percaya bahwa Allah itu ya, meskipun jauh, Allah tetap ada dalam hati kita. Jadi asal kita percaya bahwa sudah jadi firman bahwa tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua apa yang harus kita harapkan dari pertolongan Allah? Kita yakin bahwa Tuhan itu adalah perlindungan kita. Ya saudara-saudari mungkin ya di dalam menjalani hidup ini, saudara-saudari pernah ya melihat ya saudara atau orang yang saudara kenal yang mungkin mengalami sakit penyakit ya, yang sudah lama, yang meskipun sudah diobati dia sembuh, ataupun mungkin ya saudara-saudari ya mengenal satu keluarga yang mengalami masalah keuangan ya, yang mana mereka itu pada mulanya itu ya mengandalkan kekuatan mereka sendiri ya untuk mencemaskan masalah tadi, tapi ternyata tidak bisa ya, mereka paksa mengandalkan Allah ya, mana kita tahu bahwa dalam hal ini tidak jarang ya ketika mereka melakukan sendiri, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah, mereka sering mereka sering jadi cemas ya, merasa takut ya, merasa frustasi, dan tidak jarang kita lihat orang kadang-kadang mengambil satu tindakan yang nekat yang mengakhiri nyawanya. Padahal kita tahu bahwa hidup mati kita itu adalah milik Tuhan. Segala pun yang kita lakukan itu adalah di bawah pengawasan Tuhan. Apa yang kita kerjakan. Oleh itu sebenarnya kita tidak perlu ya takut secara berlebihan ya, apapun penyakit, apapun ancaman orang sekitar kita, atau mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan ya. Karena kita percaya ya bahwa Tuhan itu akan menjaga dan melindungi kita. Ya, firman Tuhan seperti Tuhan bilang katakan tadi ya. Tapi harus kita ingat, kita tidak bisa mengandalkan manusia dalam kehidupan kita ya, karena manusia kita terbatas ya. Meskipun kita telah berusaha ya, dengan sekuat tenaga kita, tapi bisa saja bahaya datang, misalnya melalui ya kecelakaan lalu lintas ya, bencana alam ya. Jadi kita tidak bisa ya menjaga diri sepenuhnya ya. Tidak bisa sebagai orang tua yaitu memperhatikan anak kita selama 24 jam, atau juga tidak bisa menjaga setiap saat apa yang kita miliki. Tapi kita percaya ya bahwa melalui firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur
Lukas 1 ayat 67 dikatakan apa? Matahari tidak akan menyakiti pada waktu siang dan bulan waktu malam. Ia akan menjaga engkau terhadap kecelakaan, dia akan menjaga nyawamu. Jadi suatu saat hari melalui apapun ya masalah yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Dengan menyapa, dengan kita yakin bahwa tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan itu adalah perlindungan yang nyata. Ya, sebagai penutup ya, saya ada satu kisah ya, seorang penginjil yang bernama John Paton ya, yang mungkin sedang mengadakan penginjilan di satu pulau di New Hills ya. Yang menceritakan satu kesaksian di mana yang begitu indah, di mana perlindungan Tuhan itu begitu nyata ya. Pada suatu waktu malam ya, ketika ia bersama istri dan anaknya berada di satu rumah, tiba-tiba ia mendengar sorak-sorai ya sekeliling rumah, mana sorak-sorai itu mengatakan akan mengancam akan membakar rumah mereka tempati. Ya, bagi si John Paton, apa yang diucapkan oleh orang di luar itu bukan suatu gertakan, tapi memang benar-benar fakta, karena yang menyadari bahwa orang pribumi itu ya tidak menyenangi apa yang dia lakukan. Itu di mana John Paton itu sedang memberitakan kabar keselamatan. Oleh karena dalam keadaan yang demikian, John Paton itu ya berusaha ya datang bersama dengan istri dan anaknya kepada Bapak, mohon pertolongan Allah agar Allah menyatakan kuasanya ya, agar bisa dihindari dari orang-orang yang ingin mencelakakan mereka. Jadi di dalam doa mereka, sementara itu ya suara-suara itu makin keras, tapi mereka terus berdoa. Apa yang terjadi? Seiring dengan itu suara tadi pelan-pelan menjadi hilang ya. Dan untuk melihat apa yang terjadi, maka John Paton bersama istrinya keluar, dan memang yang melihat bahwa tidak ada lagi orang-orang yang berusuh yang ada di sekeliling mereka. Setahun kemudian John Paton itu bertemu dengan kepala desa yang telah diselamatkan ya. Jadi dia bertanya kepada pada kepala suku itu, apa yang terjadi pada waktu mereka itu mengelilingi rumah mereka, mengapa tiba-tiba mereka itu bisa mengubah niat mereka. Jadi kembali si kepala suku tadi menyatakan, apakah waktu itu saudara bapak beserta keluarga itu ada membawa banyak orang ya? Tapi si John Paton menyatakan, saya tidak ada membawa orang, kami hanya ada istri bersama anak saya. Tapi kepala suku itu tetap itu mengatakan bahwa kami melihat ya begitu banyak orang ya yang bertinggi besar, yang berpakaian putih ya, yang bawa pedang, sehingga kami menjadi ketakutan, sehingga kami melarikan diri. Mendengar perkataan suku itu, maka John Paton menyadari bahwa pada waktu berdoa itu ia percaya bahwa Allah telah membukakan mata ya, suku beserta rakyatnya melihat bahwa ada ya pasukan Allah yang mengelilingi mereka, sehingga mereka menjadi ketakutan. Saudara menyadari kebenaran firman ini, ya percaya, biarlah masalah apapun terjadi dalam kita percaya ada perlindungan agama kita. Saya terima kasih ya untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapak, disukakan tersyukur ya Tuhan. Ya, mungkin di dalam jalan kehidupan kami itu masalah-masalah terjadi, masalah itu tidak memandang status apa yang kita miliki. Tapi seringkali dalam masalah kami sering sekali kita menggunakan itu kekuatan dan kemampuan kita sendiri, dan tidak jarang terjadi dan malah kegagalan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami berdoa, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit,
mengalami masalah-masalah krisis ekonomi, bahkan masalah ini adanya virus yang corona yang membuat kita selalu mengalami ketakutan. Tapi melalui firman ini, kami percaya jika kami senantiasa mengandalkan-Mu dan berjalan bersama-Mu, kami percaya kami akan bebas dari masalah tersebut, ya Tuhan. Jika kami senantiasa percaya, yakin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau adalah yakin bahwa Engkau adalah perlindungan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman. Biarlah mulai kembali kami, biarlah dapat menjadikan bertumbuh dan mengenal Allah karena Engkau. Sementara kita akan berpisah sementara. Sebelum kita berpisah, mari kita mengingat berkat Tuhan. Ya Bapa, Engkau menyinari dengan wajah-Mu dan berikan kasih karunia-Mu, dengan menghadapkan wajah-Mu dan berikan damai sejahtera. Saya percaya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita yang baik dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya percaya